terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak. LPSK menyatakan pemohon tidak memiliki sifat penting keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan dengan itikat baik. Berkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap P oleh J di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan P, S maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali, dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Karena relasi kuasa itu sesungguhnya sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh konstruksi gender, usia, maupun juga kekuasaan-kekuasaan lainnya. Masih bersama saya aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual Ratna Batara Munti. Itu adalah bulan September, jadi sudah 3 bulan yang lalu ketika orang menyaksikan soal kekerasan seksual terjadi, tapi Komnas Perempuan cukup berdiri depan untuk melihat tetap ada peluang. Apa yang Anda lihat dari 2 keterangan pers tadi, dari LPSK dan Komnas Perempuan? Saya kira Komnas Perempuan nggak punya mandat ya, atau wewenang untuk melakukan pemeriksaan ya, atau penanganan kasus ya. Beda dengan LPSK. LPSK itu dia punya wewenang, dia tuh memberikan perlindungan, dan dia juga punya instrumen ya, untuk melakukan asesmen dahulu seperti itu. Jadi saya kira dia lebih punya kapasitas dibanding Komnas Perempuan. Kenapa Anda kecewa ya dengan statement Komnas Perempuan? Ya, saya kira Komnas Perempuan sangat dalam tanda kutip lurus ya. Dia nggak memperhitungkan ya. Dia seolah-olah berdiri di ruang yang sangat kosong. Dia nggak mempertimbangkan temuan-temuan persoalan obstruction of justice juga. Kenapa lalu si PC itu nggak mau memberi keterangan ke LPSK. Lalu juga ada amplop yang ditolak oleh LPSK. Itu seolah-olah diabaikan semuanya oleh Komnas Perempuan. Artinya dia tuh nggak bisa memberikan penilaian yang secara membabi buta seperti itu. Dan hanya pakai konsep itu kan nggak bisa diperlakukan itu di ruang yang sama ya. Kita harus melihat konteksnya. Ini saya harus bertanya pada Anda, kok Anda dan banyak teman aktivis perempuan lainnya beda banget sikapnya soal korban Putri Chandrawati yang mengaku diperkosa dengan korban perkosaan anggota TNI perempuan, dia diperkosa oleh atasannya, anggota Pas Pampres grup C, itu Anda sebagai aktivis perempuan dan banyak aktivis lainnya galak banget, beda banget dengan kasus Putri. Dan juga sebelum-sebelumnya kita galak kalau soal yang korban sebenarnya ya, yang memang korban sebenarnya tentu kita kan ada di depan. Bersamaan nih, untuk Putri, kita bikin rilis pers kok, bungkam. untuk mendukung ya supaya proses hukum daripada laporan korban yang TNI itu benar-benar dikawal, dan selama ini kan memang seperti itu ya, kebanyakan korban yang melapor lalu dianggap suka sama suka. Sekarang kan diarahkan suka sama suka. Itu benar-benar real, mencerminkan mayoritas korban KS selama ini tuh seperti yang diperlakukan kepada si korban TNI itu. Itu seperti itu dilakukan. Jadi aktivis perempuan Anda ingin mengawal kasus perkosaan yang korbannya adalah seorang perempuan anggota TNI. Menurut Anda itulah real gambaran korban selama ini. Dan itu di situ Anda akan bela bersama teman-teman. Iya, benar. Gitu.